Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Colosseum adalah stadion besar yang menjadi saksi bisu dari pertunjukan paling brutal dan juga spektakuler sepanjang sejarah manusia. Ada banyak banget pertandingan yang tidak adil di sana ya sebenarnya guys. Mulai dari manusia melawan binatang sampai pertandingan antara para tahanan melawan gladiator profesional. Penasaran seperti apa lagi pertandingannya? Oke, daripada berlama-lama, hai, aku Jenny dari Calon Sarjana dan inilah beberapa pertandingan paling brutal dan juga tidak adil yang dulunya pernah terjadi di Colosseum. Nomor 10. Pertarungan naval Naumacia. Colosseum yang sekarang cuma jadi tempat wisata, dulunya itu bukan cuma buat pertandingan gladiator aja ya guys. Di zaman Kekaisaran Romawi atau saat Julius Caesar masih hidup, mereka pernah bikin acara unik yang bernama Naumacia, di mana merupakan pertarungan kapal perang di dalam Colosseum. Iya, kalian nggak salah denger kok. Jadi di tengah-tengah Colosseum ini, mereka membangun arena pertarungan layaknya lagi perang di atas kapal gitu ya. Nah, para pesertanya adalah para penjahat yang emang telah dijatuhi hukuman mati dan mereka harus bertarung satu sama lain pakai armada kapal tempur yang lengkap dengan panah dan juga tombak. Jadi bayangin aja tuh ya, kalian duduk di stadium sebesar ini cuman untuk melihat mereka perang secara live gitu. Bahkan yang paling horornya setelah acara selesai, tulang-tulang korbannya seringkali dibuang sembarangan sehingga sampai masuk ke saluran pembuangan kota. Nomor 9. Pertarungan hewan. Buat Kaisar Romawi melihat binatang buas saling berantem itu ternyata dianggap sebagai hiburan kelas atas, sekaligus cara pamer kekuasaan dengan menghadirkan hewan-hewan eksotis di depan rakyatnya. Jadi tiap nemu hewan macam gajah, singa, banteng, badak bercula satu, sampai beruang, bukannya dipelihara dan juga disayang-sayang, tapi malah jadi kesempatan mereka untuk dibiarin bertarung di arena Colosseum ini. Bahkan warga yang datang ke sana pun biasanya ikut meramaikan acaranya dengan taruhan, sehingga bisa meraup keuntungan secara cuma-cuma. Katanya pernah ada pertandingan gajah melawan badak, di mana si gajah berhasil menang dengan nusukin tombak ke mata lawannya itu. Terus gajah lawan banteng juga pernah ya guys, di mana ujung-ujungnya si hewan bertanduk itu habis diinjak-injak sama gajahnya. Dan masih banyak lagi deh seperti buaya lawan gajah, buaya lawan kuda Nil, sampai beruang melawan serigala juga. Diperkirakan sih kesombongan kaisar pada zaman itu bikin 3.500 hewan buas mati di tengah-tengah Colosseum. Nomor 8. Pertarungan buta. Bayangin disuruh berdiri di tengah arena Colosseum, dikasih pedang dan juga ditonton sama ribuan orang guys. Namun bukan untuk bertarung sebagai gladiator, melainkan masuk dalam acara hiburan adu pertarungan buta. Pada zaman itu kayaknya sang kaisar dan juga bawahannya nggak pernah kehabisan ide untuk bikin hiburan yang melibatkan darah manusia ya. Jadi orang-orang yang disuruh berantem itu biasanya para tahanan, budak, ataupun orang yang dianggap sampah masyarakat. Karena mereka udah nggak punya pilihan hidup atau punya manfaat untuk sang kaisar, alhasil dijadiin mainan lah di Colosseum sana. Sadis banget kan? Jadi pokoknya mereka itu diberi pedang lurus dan juga helm pelindung, tapi helmnya ini justru jadi kutukan karena benar-benar menutup mata dan juga telinga sehingga mereka nggak bisa melihat ataupun mendengar apa-apa. Yang lebih parahnya lagi nih guys, biasanya para petarung ini berujung meninggal karena kecapean atau berujung nusuk dirinya sendiri. Dan saat momen itu terjadi, mirisnya nih malah disambut meriah sama para penonton di sana. Nomor 7. Pertarungan gladiator. Hidup di zaman sekarang memang susah ya karena ada kesenjangan ekonomi, tapi hidup di zaman Romawi dulu tuh lebih berat lagi guys. Hidup kalian ditentukan seberapa jago kalian memegang pedang. Nah, kali ini aku bahas ya soal pertarungan gladiator, yaitu hiburan paling populer pada masa itu. Normalnya sih pertandingan ini melibatkan dua orang di mana acaranya baru selesai kalau salah satunya meninggal dunia atau mendapat pengampunan dari kaisar. Nah, masalahnya para gladiator itu awalnya cuma budak, tawanan perang, ataupun kriminal yang sebelum bertarung itu bakal ditaruh di sekolah khusus yang bernama Ludus. Di sekolah ini mereka sehari-harinya bakal dilatih ketahanan fisik, teknik persenjataan, sampai latihan bertarung setiap hari. Bayangin cuma ada dua pilihan di kepala kalian antara mati atau ya bunuh orang. Udah gitu pertarungan gladiator juga seringkali gak adil karena kaisarnya ini cuma mikirin hiburan serta bukan keadilan. Dan jangan kira semua pertarungan itu berakhir dengan kematian ya. Soalnya banyak yang berujung dihentikan, salah satunya nih sudah terluka parah karena gladiator pada zaman itu tergolong mahal dan juga sulit digantikan.
Nomor 6. Pertarungan 1 versus 2. Kalau tadi kita bahas pertarungan 1 lawan 1, sekarang ada juga pertarungan 1 lawan 2 di Colosseum. Pertarungan ini gak adil banget ya guys pokoknya. Yang bikin pertarungan ini gak adil sebenarnya bukan karena jumlah orangnya aja ya, tapi biasanya yang satu orang itu dikasih perlengkapan lengkap seperti besi armor dan juga pedang tajam yang bagus, sedangkan yang 2 orang itu cuma dapat pedang bekas doang, dimana itu pun seringkali mereka nggak tahu ya gimana cara pakainya. Kadang pertarungan ini bisa berakhir dalam hitungan detik juga guys. Ya soalnya meskipun berdua, tapi kalau sama-sama nggak tahu gimana cara ngatur strategi atau pakai alat yang dikasih mah, ya sama aja nggak sih itu bunuh diri. Nomor 5. Pertarungan wanita versus dwarf. Lagi-lagi ada aturan nyeleneh dari Roma, dimana kali ini mereka bikin pertarungan 1 lawan 1 antara wanita melawan kurcaci gitu ya teman-teman. Tahu nggak sih tujuannya apa? Ya untuk hiburan dan bikin penontonnya ketawa doang lah. Soalnya yang mereka cari bukan siapa yang menang, tapi gimana caranya ya bikin penonton ketawa sampai nangis juga. Dan setiap kali pertandingan, wanita-wanitanya itu bakal dikasih baju gladiator yang lengkap dengan alat-alatnya, sedangkan dwarfnya atau kurcacinya ini hanya dibikin sedemikian rupa mirip kayak pasukan mini gitu. Iya, udah jelas nggak adil kan? Nomor 4. Perburuan binatang liar. Setelah tadi bahas pertarungan hewan, sekarang bayangin ya guys, ada pertarungan manusia lawan binatang buas di Colosseum ini. Jadi, Kaisar Romawi itu dulunya setuju untuk mengubah arena ini menjadi hutan mini gitu supaya singa, harimau, badak, macan tutul, hyena, serigala, babi hutan, banteng, ataupun gajah merasa seperti di habitat aslinya. Tapi ini bukan untuk dijadikan kebun binatang doang ya, melainkan di event yang diberi nama Venatio ini, para gladiatornya nanti bakal disuruh melawan ratusan hewan yang emang sengaja dikirim ke Roma. Berhubung mencari gladiator yang bagus itu susah, kadang yang disuruh ngelawan binatang-binatang tadi bukan mereka tapi tahanan, budak, atau orang yang dianggap sampah masyarakat. Serem banget gak sih? Yang tadinya gak pernah ngeliat hewan itu mendadak malah disuruh ngelawan singa kelaparan untuk bertahan hidup. Coba guys, ini mah seru untuk penonton tapi neraka ya untuk para petarung di arenanya. Dan asal kalian tahu, dulu acara begini tuh pernah dibikin selama 100 hari penuh, dimana setelah selesai diperkirakan ada 9.000 hewan yang berujung meninggal. 9.000 guys, gila nggak tuh? Nomor 3. Pertarungan cowok versus monster. Setelah berbuat salah dan juga dinyatakan sebagai kriminal, kayaknya mereka lebih rela bertahan di penjara selama puluhan tahun daripada harus bertarung di Colosseum ya. Cuma namanya keinginan kaisar, hari itu kalian bisa terpilih sebagai gladiator, namun bukan untuk melawan sesama gladiator lainnya, melainkan melawan hewan yang seperti dianggap monster, contohnya nih kayak macan tutul, singa, burung Eropa, sampai buaya raksasa. Dan semua binatang ini bisa dimasukin satu-satu atau dilepas secara bersamaan tergantung keinginan sang kaisar ya. Gladiator yang dicemplungin ke sana pun cuma dapat tombak atau pedang doang loh. Atau nih kadang-kadang juga bisa aja nggak dapat apa-apa, alias harus melawannya pakai tangan kosong aja. Tujuan pertarungan ini pun semata-mata bukan untuk tujuan penelitian siapa yang lebih kuat ya guys, tapi yang penting ada darah yang keluar doang ya teman-teman. Jadi mereka nggak peduli apakah si manusia itu hidup atau enggak, karena kalaupun berhasil melawan semua hewannya, tetap ada kemungkinan dibunuh sama sang kaisar. Nomor 2. Pertarungan tahanan versus gladiator profesional. Daripada tahanan cuma makan biaya di penjara, Roma emang punya cara cepatnya, yaitu masukin mereka ke arena Colosseum. Jadi, suatu hari para tahanan yang lagi tidur di sel bisa aja dipaksa bangun dan langsung dimasukin ke arena tanpa dikasih senjata sama sekali. Tahu lawannya? Bukan hewan atau sesama tahanan lainnya ya guys, tapi seorang gladiator profesional yang sudah bertahun-tahun dapat pelatihan. Biasanya sih pertarungan mereka cuma berlangsung beberapa detik doang ya. Tapi ada juga yang bertahan lumayan lama karena sang gladiatornya sih biasanya pengen ngasih pertunjukan dulu ke para penontonnya. Yang jelas tujuan Roma membuat ini bukan semata-mata ngasih hiburan aja, tapi pengen ngasih tahu ke semua orang kalau kalian sampai berbuat salah atau berani-beraninya melawan negara, nyawa kalian tuh bakal dibunuh dan menjadi hiburan warganya juga. Nomor 1. Pertarungan settingan.
Gak semua pertarungan di Colosseum itu adil, karena yang menilai nyawa kalian patut diselamatin atau enggak, ia hanyalah kaisar doang. Seiring waktu, diketahui memang banyak pertarungan yang sudah diatur alias disetting gitu supaya hasilnya sesuai keinginannya guys. Tahu nggak alasannya apa? Biar citra seorang gladiator tetap terjaga, atau bisa juga nih karena dia udah dibayar mahal sehingga nggak dibuat meninggal pada hari itu. Pokoknya kadang yang kalah memang sudah ditentukan sejak awal karena dia tuh menjual kekalahannya ya. Rumornya sih kaisar emang suka ikut campur dalam settingan ini, terutama kalau gladiator favoritnya lagi bertarung. Ya nggak lucu kan kalau gladiator yang sukses menghasilkan banyak uang untuk dia malah meninggal karena kesalahan bodoh? Rugi dong. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.